Kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Di tengah persaingan global yang semakin ketat, sebuah hinaan dilontarkan, sebuah cemoohan yang datang dari negara tetangga, Malaysia, yang ditujukan langsung kepada Menteri Pertanian Indonesia. Mereka menyebut menteri kita tidak cakap, mereka mempertanyakan kemampuan bangsa kita, sebuah pernyataan yang merendahkan, yang sengaja dilontarkan untuk memantik api. Namun di tengah riuhnya cemoohan, ada sebuah ironi besar yang mereka lewatkan, sebuah kenyataan yang berbicara jauh lebih lantang dari sekedar hinaan. Mari kita lihat faktanya. Saat banyak negara termasuk Malaysia berjuang menghadapi krisis pangan dan kesulitan mencapai swasembada beras, Indonesia justru membalikkan keadaan. Dari negara yang pernah menjadi salah satu importir beras terbesar, Indonesia bangkit dan meraih swasembada. Bukan hanya cukup untuk rakyatnya, tapi surplus produksi beras kita kini menjadi harapan bagi negara-negara lain yang membutuhkan. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil kerja keras. Di saat mereka masih beretorika, kita sudah bekerja dengan teknologi, drone presisi, mekanisasi dari hulu ke hilir, serta pengembangan varietas unggul yang tahan terhadap perubahan iklim. Inilah jawaban nyata dari lapangan. Dan inilah ironi terbesarnya. Justru Malaysia, negara asal sang pecibir, yang kini datang berguru ke Indonesia. Delegasi resmi mereka dikirim untuk belajar langsung sistem pertanian kita. Pejabat mereka secara terbuka mengakui ingin mengadopsi metode yang telah terbukti sukses ini. Lalu mengapa hinaan itu muncul? Psikologi sederhana menjawabnya. Ketika sebuah bangsa yang dulu diremehkan melesat maju, seringkali muncul rasa inferior yang ditutupi dengan arogansi. Sindiran mereka bukanlah cerminan kekuatan, melainkan pengakuan terselubung atas ketertinggalan mereka sendiri. Sikap publik Indonesia sangatlah dewasa. Alih-alih membalas dengan hinaan serupa, kita membalas dengan data, dengan fakta, dan pencapaian. Karena kita tahu prestasi adalah sanggahan terbaik. Lihatlah Presiden Prabowo Subianto yang melanjutkan dan memperkuat program kedaulatan pangan ini. Beliau tidak hanya bicara, tetapi turun langsung, memastikan setiap jengkal tanah produktif dan mimpi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, bukan sekedar lagi wacana. Kini saatnya Indonesia melangkah lebih jauh, bukan sekedar mandiri dalam pangan, tapi menjadi pemimpin regional yang mampu membantu negara lain untuk kerjasama yang nyata. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah siapa yang mencibir, tetapi siapa yang benar-benar menanam, memanen, dan membagi hasilnya demi kemakmuran bersama. Kritik dan hinaan hanyalah riak kecil di samudera kemajuan kita. Indonesia telah memilih jalannya, jalan kedaulatan, kerja nyata, serta kontribusi positif bagi kawasan dan dunia. Ketika dihina, jangan balas dengan caci maki. Ketika direndahkan, cukup jawab dengan prestasi. Karena di ladang-ladang inilah masa depan bangsa sedang kita tanam dan hasil panennya akan menjawab segalanya. Baiklah teman-teman, sekianlah video ini. Jangan lupa subscribe channel Boleh Tahu agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Bagikan video ini jika kamu bangga dengan Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir.